Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nanda Marisa Pertiwi akan menjelaskan materi mengenai sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Jadi, sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan, akad transaksi serta transaksi yang diperbolehkan dan dilarang syariah. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair. Yang kedua, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang di dunia ini. Quran Surah Al-Hadid ayat 2. Sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah di muka bumi yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Selanjutnya, selanjutnya perolehan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, selanjutnya penggunaan harta dalam syariah. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta antara lain, tidak boros dan tidak kikir dalam batas kewajaran, memberi infak dan sedekah, membayar zakat sesuai ketentuan, dan memberi pinjaman tanpa bunga, meringankan kesulitan orang yang berhutang. Selanjutnya, akad atau kontrak transaksi. Menurut Abdul Razak Al-Sanuri, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung. Akad yang sudah terjadi disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Akad berbeda dengan wa'ad atau janji, di mana wa'ad adalah keinginan yang dimukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Selanjutnya pembagian jenis akad, ada akad tabaru atau jenis kontrak adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Nah, sedangkan akad ijoroh yang merupakan akad ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Nah, rukun dan syarat syahnya suatu akad ada tiga, yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Nah, riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan yang berkembang dan membesar. Imam Syarazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti mereka syariah adalah riba. Larangan riba biasanya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, bahkan juga diharamkan oleh seluruh agama selain Islam. Nah, larangan riba dalam Al-Quran dilakukan melalui empat tahap. Yaitu tahap pertama Quran Surah Ar-Rum ayat 39, tahap kedua Surah An-Nisa ayat 101, dan tahap ketiga Surah Ali Imran ayat 130, dan tahap keempat yaitu Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280.
Nah, jenis riba. Ada riba dain, yang adalah riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi, kredit atau utang piutang satu pihak yang harus membayar besar dari pokok pinjaman. Yang kedua ada riba fad, adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Dan selanjutnya yaitu jenis instrumen keuangan syariah, yaitu ada mudharabah, musyarakah, ada murahabah, salam dan salam paralel, istisna dan istisna paralel, ijarah dan ijarah, muntahiyah bitamlik, dawadiyah, qardon qad hasan pinjaman, sarf wakalah, kafalah, dan hiwalah. Nah, instrumen keuangan syariah sekunder banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Nah, di antaranya adalah dana mudharabah, saham jasa perusahaan, obligasi bagi hasil, obligasi muqarodah, dan saham preferen atau preference. Oke, sekian presentasi saya mengenai materi kelima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.